Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membicarakan mengenai sedikit-sedikit tentang ilmu project management. Sebenarnya setiap kita adalah project manager bagi apa-apa yang sedang kita lakukan. Misalnya kita mau nikahin anak, berarti kita menjadi project manager bagi pernikahan itu. Karena kita yang menginisiasi, kita yang nanti juga akan membiayai, kita yang harus mengatur schedule-nya. Ya, itu adalah bagian dari proses project management. Kita mau bikin kitchen set juga itu berarti ada project manajernya. Ya, yang siapa yang mengurusi tukangnya, siapa yang membuat desainnya, siapa yang menginstalasi, ya sama semua. Semua kehidupan adalah kalau dihubungkan adalah bisa dihubungkan dengan project management. Nah, project walaupun itu dilakukan, walaupun itu secara kontinu kadang-kadang kita lakukan, tetapi berbeda dengan operation. Ya, karena sebuah project atau project manager biasanya dia tidak membutuhkan suatu keahlian khusus. Dia nggak harus seperti seorang akuntan, dia nggak harus seperti seorang engineer, teknik sipil dan lain sebagainya yang harus belajar khusus. Tapi project manager itu complementary disiplin. Jadi sebuah disiplin itu bisa menjadi project manager. Ya, tidak membutuhkan keahlian tertentu. Ya, jadi sangat simple. Cuma dia harus bisa mengkoordinir. Nah, sekarang apa bedanya project dengan operation? Kenapa kita harus membedakan project dengan operation? Karena yang namanya project itu adalah kegiatan yang dilakukan. Ada mulainya dan ada berakhirnya. Artinya secara waktu dia temporary. Sedangkan operation itu adalah time-nya itu continue. Makanya yang namanya project biasanya dilakukan oleh kontraktor, ya itu ada awalnya, ada beginnya, ada end-nya, kapan mulai, kapan berakhir. Sedangkan operation biasanya dimiliki oleh klien. Nah, klien itu biasanya misalnya pabrik minyak ya atau refinery, dia adalah berkelanjutan, continue, waktunya tidak ada batasnya. Jadi semuanya adalah berdasarkan operation kerja ya, yang continue. Itu perbedaannya project dan operation secara waktu. Project itu ada time limitnya, sedangkan operation tidak ada. Kemudian perbedaan yang kedua adalah produknya bagaimana? Produknya itu kalau project itu unik ya, unik. Setiap project itu unik. Ya, setiap project itu unik. Sedangkan operation itu repetitif atau pengulangan. Ya. Kalau ini proyek buat air mineral ya, setiap hari dia hanya membuat air mineral dari pagi sampai sore, membuat air mineral. Tetapi kalau project itu beda. Sebuah kontraktor kadang-kadang tahun ini dia membuat pabrik minyak, tahun depan dia membuat pabrik semen, tahun depan lagi dia membuat pabrik pupuk. Yang tentu saja desainnya masing-masing berbeda, unik ya. Dan penanganannya juga unik. Ya, ini beda project dengan operation yang kedua. Jadi secara waktu berbeda, secara produk berbeda, dan objektifnya berbeda. Objektifnya adalah ketika project itu sudah tercapai apa yang diinginkan oleh stakeholdernya, maka project itu tutup, selesai. Tetapi operation itu berkelanjutan, open terus, nggak ada close-nya. Ya, justru kalau close berbahaya, ya karena berarti perusahaan tersebut tidak sustain. Ya, tapi ketika perusahaannya sustain adalah dia open terus, dia bergerak terus. Ya, kalau bisa tidak ada turnaround, ya terus beroperasi. Makanya dari sisi objektif, project itu adalah mencapai hasil akhir atau mencapai mechanical completion yang diinginkan, sedangkan operation itu mencapai produk yang diinginkan tetapi secara repetitif beberapa tahun gitu ya, sampai proyek itu
sampai operation itu selesai. Jadi beda project dengan operation secara time, secara produk, dan secara objektifnya itu berbeda, dibedakan dari ketiga hal tersebut. Kemudian project, apa bedanya project, program, dan portofolio? Kita kadang-kadang mendengar project manager, ada program manager, dan ada portofolio manager. Project manager, program manager, dan portofolio manager berarti mereka menaungi, project manager menaungi project, program manager menaungi program, dan portofolio manager menaungi portofolio. Jadi yang disebut sebagai portofolio adalah kumpulan dari program-program, sedangkan program adalah kumpulan dari project-project. Sebagai contoh, Indonesia memiliki Repelita 1, 2, 3, 4, 5 di zaman Pak Harto. Repelita itu disebut sebagai portofolio. Sedangkan di dalam Repelita 1 itu misalnya dia memiliki beberapa program. Di antaranya adalah program keluarga berencana dan program swasembada pangan. Ya, dan masih banyak program-program lain di Repelita 1. Tetapi kita ambil contoh dua itu. Ada program keluarga berencana dan ada program Repelita, ada program swasembada. Nah, berarti portofolio di dalamnya ada program-program. Ya. Repelita di dalamnya ada program-program. Nah, di dalam program itu ada project-project. Misalnya, program keluarga berencana itu ada project. Projectnya apa? Misalnya projectnya adalah proyek untuk pengadaan kontrasepsi. Ada juga project untuk peningkatan pengetahuan tentang keluarga berencana, penyuluhan oleh kantor urusan agama dan oleh para bidan yang ada. Ya. Ada juga project untuk pengadaan stimulus bagi orang-orang yang mau melakukan keluarga berencana. Misalnya zaman dulu orang yang melakukan keluarga berencana dikasih hadiah berupa kelapa hibrida misalnya. Sehingga itu menjadi project juga. Sehingga di situ kita bisa lihat yang namanya portofolio itu adalah kumpulan dari program, dan program itu adalah kumpulan dari project-project. Ya, itu ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ingin merunning sebuah project, maka di dalam project itu ada dua hal yang membedakan, yang disebut sebagai project life cycle. Project life cycle yang kedua adalah project management process. Project life cycle itu adalah project yang customized. Ya, kurang lebih begitulah ya pengertiannya. Ada beberapa PM Book yang mengatakan, dan dalam beberapa macam penafsiran, banyak sekali penafsirannya, tapi gampangannya, karena ini adalah kita berbicara secara umum, project life cycle ini project yang customized. Ya, misalnya, saya adalah stasiun TV kabel ya. Pada bulan ini saya harus memasang beberapa TV kabel di BSD ya. Maka caranya sama, adalah pertama memasukkan atau mengkoneksikan dengan jaringan utama, kemudian memasangnya di tiang-tiang listrik di sepanjang jalan BSD, kemudian setelah itu memasangkan ke masing-masing rumah di BSD. Kemudian bulan depan saya harus melakukan pemasangan proyek yang sama, tetapi bukan di BSD. Kali ini ada di Pondok Indah. Maka hal yang sama pun harus saya lakukan. Yang pertama, saya harus mengkoneksikan dengan koneksi yang ada di Pondok Indah. Kemudian saya harus menaruhkan kabel-kabel di tiang-tiang di Pondok Indah. Kemudian saya harus memasukkan ke decoder-decoder di dalam rumah-rumah di Pondok Indah. Secara project, iya, dia adalah project karena dia memiliki batasan waktu, kemudian dia juga memiliki endingnya, ya. Dan cuma bedanya project life cycle ini dia customize, ya, dia umum, dia yang dia lakukan ya itu saja, itu saja, ya, tidak unik. Nah, sedangkan project management processing itu adalah unik. Project management process itu adalah project management yang unik. Biasanya ini adalah proyek-proyek yang besar. Ya, di dalam, karena uniknya itu tadi project management process tadi, maka dia memerlukan sekitar 5 piranti
ya, yang disebut sebagai proses group. Ya, sepakat disebut project management process. Di dalamnya ada proses sekuensial yang harus dilalui. Karena apa? Saking uniknya ini, maka harus dibagi menjadi beberapa package. Yang pertama adalah package inisiasi. Yang kedua adalah planning. Yang ketiga adalah execution. Yang keempat monitoring. Dan yang kelima adalah closing. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam sebuah proyek kecil pun seperti tadi case TV kabel tadi, untuk small project seperti itu, biasanya hanya dibagi menjadi 3 tahapan: tahap desain, tahap instalasi, dan tahap testing. Ya, ini secara project life cycle dia akan melakukan itu terus. Desain, ya, dia mendesain dari rumah, dari tie-in mana ke tiang listrik mana ke rumah nomor berapa saja. Besok pindah area juga dia melakukan hal yang sama, hanya beda tie-in-nya, tiang listriknya, dan lokasi rumahnya beda, itu aja. Tapi secara desain sama. Kemudian instalasi juga sama. Ya, mereka melakukan instalasi dengan cara menarik begini sama. Yang ketiga adalah melakukan testingnya pun sama. Jadi untuk small project seperti itu yang disebut sebagai project life cycle semuanya sama. Hanya saja bedanya, kalau seandainya itu mau lebih smooth lagi, maka kalau bisa itu dicampur dengan project management process. Artinya di setiap tahapan tadi itu ada inisiasinya, ada planningnya, ada executionnya, ada monitoring dan closing. Misalnya di dalam desain itu harus ada inisiasinya. Artinya apa? Artinya kita harus melihat survei dulu, bagaimana sih kondisi yang ada di sana. Yang kedua, membuat planning. Setelah dari hasil survei kita bisa membuat planning. Berarti kita kurang lebih membutuhkan kabel sekian meter, kita membutuhkan tool seperti ini. Kemudian yang ketiga, execution. Kita bagaimana nanti mendesainnya. Ya, mendesainnya harus dengan metode apa misalnya. Kadang-kadang setiap lokasi beda lokasi, beda metode. Beda AMDAL dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, monitoring. Monitoring selama kegiatan desain seperti apa. Kita pastikan lagi dengan kondisi desain, apakah sesuai apa tidak. Yang kelima adalah closing. Yang disebut closing di dalam desain adalah bagaimana kita bisa menyiapkan desain itu untuk ready ke tahap selanjutnya. Apakah tahap pembelian atau tahap pemasangan. Demikian juga nanti setelah desain, tahap yang kedua adalah instalasi. Instalasi pun juga nanti diperlakukan sama. Ada inisiasinya, ada planningnya, ada executionnya, ada monitoringnya, dan ada closingnya. Ya, sama. Menginisiasi instalasi, orang harus survei dulu. Ya, ini dengan kondisi seperti ini kita membutuhkan mobil seberapa besar, membutuhkan lokasi yang sempit, ada melewati lokasi yang sempit apa tidak, itu dilakukan seperti itu. Dan lain sebagainya, sehingga terjadilah project life cycle, tetapi yang sudah digabung dengan project management process yang terdiri dari proses-proses grup seperti itu. Nah, inilah yang diperlukan untuk mengetahui sebelum kita nanti lebih detail menjelaskan mengenai masalah apa sih inisiasi, apa sih planning, apa sih execution, apa monitoring, dan apa closing. Itu dulu. Ya. Jadi kita akan masuk di inisiasi. Inisiasi adalah komponennya sih intinya ada 2. Yang pertama adalah mendevelop project charter. Yang disebut charter itu piagam. Itu adalah outline tentang project. Outline tentang project yang itu nanti bisa dibaca oleh stakeholder atau orang yang ingin invest. Ya. Jadi keterangannya tidak usah terlalu detail, tetapi cukup bisa menggambarkan proyek yang ada. Sebagai contoh misalnya, di dalam develop project charter, kita harus menginformasikan mengenai business case-nya. Ngapain sih kok kita memerlukan proyek ini? Gitu. Untuk apa sih? Ya, trade opportunity-nya apa sih? Kenapa kita harus membutuhkan proyek ini? Oh, ini adalah untuk pengembangan market perusahaan atau klien dan lain sebagainya. Sehingga ini diperlukan untuk kemajuan dari si klien tersebut. Sehingga secara investasi ini bagus. Yang kedua, project objektifnya apa? Project objektifnya ini adalah membuat pabrik dengan kapasitas berapa? Dengan teknologi apa? Itu adalah
project objektifnya. Ya, kenapa kita harus memilih licensor itu? Karena mungkin dia lebih murah dan lebih familiar. Yang ketiga, dalam mendevelop project charter itu adalah major deliverable-nya apa. Misalnya kita akan mendeliver engineering, kita akan mendeliver procurement, dan kita akan mendeliver construction seperti ini. Ya, secara singkat saja. Kemudian yang keempat, role and responsibility-nya seperti apa. Role and responsibility itu lebih ditekankan kepada personil utama yang akan mengerjakan itu siapa. Siapa project manajernya, siapa. Personil utamanya siapa. Butuh project manager atau butuh expert atau butuh keterlibatan dari pemerintah dan lain sebagainya ya. Ini adalah role and responsibility. 1, 2, 3, 4, 5 yaitu stakeholder yang akan terlibat di dalam grup itu siapa. Misalnya siapa project manajernya, kemudian siapa project sponsornya ya. Itu perlu untuk dibuat di sana ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Sorry. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 stakeholder. Yang keenam adalah asumsi-asumsi. Asumsi itu apa? Lebih ditekankan kepada berapa sih biayanya? Kira-kira berapa sih biayanya, walaupun roughly. Itu bisa dicari dengan skala, ya, melakukan scaling terhadap proyek sebelumnya atau melakukan estimasi cepat, top down. Yang kedua adalah asumsi itu proyek durasinya. Jadi setelah cost, kira-kira durasinya berapa lama, gitu ya. Itu penting kadang-kadang ya. Kadang-kadang cost juga diiringi dengan ya sekedar budgetary level. Ya, hanya untuk memastikan bahwa investor kita tuh punya nggak sih kira-kira duit segitu gitu, untuk go-no-go-nya. Jadi inisiasi ini baru go-no-go proyek. Bisa jalan, bisa enggak ya. Kemudian yang kedua, setelah mendevelop project charter, inisiasi itu juga yang kedua adalah mengidentifikasi stakeholder. Artinya apa? Kita harus tahu ya, stakeholder kita keinginannya apa, kemudian bagaimana behaviornya. Kalau bisa tahu, kita lebih bagus. Kemudian cash flow-nya bagaimana. Selain itu untuk klien, juga termasuk untuk konsorsium kita. Kira-kira kita mengajak lisensor A, lisensor B itu lebih enak mana sih gitu ya. Karena itu ada yang disebut sebagai global communication. Kalau kita komunikasi yang nggak bagus dengan perusahaan yang mungkin dari negara yang jauh dari negara kita, sehingga dari sisi bahasa dan sebagainya susah, maka itu akan susah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sisi apa? Dari sisi identifikasi stakeholder ya, itu di inisiasi. Jadi inisiasi ada dua, develop project charter, dan yang kedua identifikasi stakeholder. Oke, kita dalam mengidentifikasi stakeholder tadi juga perlu ditekankan bahwa semua yang terkait dengan project kita harus tahu kira-kira orangnya siapa. Itu tadi ya, baik itu kan kliennya siapa, partner kita siapa, mungkin anggota tim kita juga siapa. Nah, itu kita harus tahu, oke? Kita harus perlu. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam proses grup atau dalam project management proses, setelah inisiasi yang kedua adalah planning. Yang kedua adalah planning. Ada planning itu sebetulnya hanya untuk menjawab 3 pertanyaan. Hanya menjawab untuk 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita inginkan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan di proyek ini? Yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Dan yang ketiga, kapan proyek ini akan selesai? Ya. Nah, dari 3 pertanyaan ini kita akan menjawabnya adalah dengan kurang lebih sekitar 6 hal, ya, yang disebut sebagai project planning. Itu mencangkut 6 hal. Project planning itu adalah 6 hal. Pertama, kita harus tahu dulu requirement dari project tersebut. Ya, requirement dari project tersebut, apa saja sih yang dibutuhkan?
data apa saja yang dibutuhkan, kemudian keinginan klien seperti apa, yang tadi ya, seperti mengidentifikasi stakeholder, keinginannya seperti apa, kemudian goal-nya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, dalam project planning, setelah requirement project, ada scope. Scope. Scope kita apa? Kita harus identifikasi scope. Ya, di situ nanti ada scope management plan. Yang ketiga, kita membuat WBS atau work breakdown structure. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita akan lakukan secara sekuensial. Seperti apa? Ya. Kemudian yang keempat adalah schedule. Ya, bagaimana kita harus membuat schedule dari WBS yang ada. Durasi-durasinya masing-masing bisa kita buat. Yang kelima adalah budget. Ya, kita dari WBS tadi selain membuat schedule, kita juga membuat budget berdasarkan breakdown yang ada di dalam WBS tadi. Dan yang keenam adalah knowledge. Knowledge itu lebih kepada quality. Ya, bagaimana kita membuat project planning yang terkait dengan knowledge, ya, atau quality. Oke, itu yang paling penting. Nah, secara cepat, requirement itu adalah, saya kira semua stakeholder kepingin ideal, semua kepingin bagus. Klien meminta begini, mintanya kepingin bagus, murah tetapi bagus. Kemudian perusahaan kita kepingin begini, bagus menurut perusahaan kita, tetapi mungkin tidak seperti bagi klien. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi beberapa kontradiksi. Nah, ini kontradiksi inilah yang harus kita argue sebagai project management team untuk bisa meminimais terjadinya kontradiksi antara keinginan para stakeholder. Ya. Nah, ini yang pelatihan ini yang diperlukan, pelatihan untuk meminimais terjadinya kontradiksi antar stakeholder, yang itu harus dimanage oleh project management team. Ya, dan ujung-ujungnya nanti stakeholder harus memahami apa yang diminta di dalam kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat, ya, didudukkan bareng saja. Nah, ketika kita sudah clear secara requirement, maka kita membuat scope-nya. Scope, ya, seperti scope, teleskop. Berarti itu hanya kita batasi, ya, kita batasi supaya tidak melebar, itu kita batasi seperti teleskop. Ya. Pertama, untuk membuat scope statement, ya, seperti yang kita tahu setelah kita membuat requirement yang jelas, maka scope-nya harus jelas. Scope itu adalah terdiri dari project justification. Apa itu project justification? Project justification itu adalah mengapa kita harus memilih mengerjakan proyek ini. Ya, jadi oke, kita harus mengerjakan ini karena memang secara keperluan kita membutuhkan jembatan ini, sehingga kita harus membuat segera, sehingga jembatan adalah menjadi scope di dalam proyek yang kita akan buat. Ya, kemudian project scope itu apa yang harus dikerjakan. Ya, ketika kita harus membuat semacam jembatan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita nanti ada di situ pekerjaan untuk piling, kemudian di situ ada pekerjaan untuk pembuatan bentangan dan sebagainya, ya. Yang itu adalah menjadi masuk ke dalam scope. Kemudian yang ketiga, project deliverable. Setelah kita membuat scope yang jelas, kita membuat deliverable masing-masing. Kalau membuat piling berarti harus ada apa? Harus ada project specification untuk piling. Harus ada how to install pilingnya. Harus ada datasheet tipenya apa pilingnya, ya. Harus ada deliverable-nya, deliverable dokumennya. Kemudian yang keempat adalah ada yang disebut sebagai project success criteria. Di dalam scope itu pun harus kita menentukan sukses tidaknya seperti apa. Misalnya kita membuat jembatan secara waktu, yang disebut sukses adalah kalau jembatan ini bisa dibangun 1 tahun, dalam 1 tahun jadi, ya. Kemudian kriteria sukses yang kedua, budget maksimal yang harus dijaga adalah sekian. Ya, yang ketiga adalah biasanya
jembatan ini perform untuk berapa ton dan terbukti atau bisa dibuktikan itu memang perform untuk sekian ton. Jadi dari ketiga-tiganya akan didapatkan sukses kriteria. Makanya dalam project scope statement paling tidak harus ada 4, yaitu pertama project justification, yang kedua project scope-nya itu sendiri, project deliverable, dan project success kriteria. Oke, secara singkat itu saja. Ya. Scope statement WBS dan WBS Dictionary itu adalah menjadi scope baseline yang akan kita buat untuk sebuah proyek. Ya, sehingga ini sangat penting yang dinamakan adalah scope statement. Scope kita harus menjaga scope. Kemudian WBS itu sangat penting sekali. Ya, work breakdown structure sangat penting. Karena WBS ini nanti akan melakukan decompose deliverable. Jadi deliverable-nya sudah ada dataset. Itu mungkin nanti di situ akan di breakdown lagi, ya, apa saja yang harus dibuat. Kemudian WBS nanti otomatis top down. Jadi dari pekerjaan jembatan turun lagi pekerjaan piling, kemudian pekerjaan pengecoran dan sebagainya. Ya. Jadi top down. Kemudian yang berikutnya dibikin work package activity, ya, berdasarkan aktivitas. Jadi selain mengerjakan yang keterkaitan dengan deliverable, dia juga harus memasukkan di dalam WBS itu aktivitinya. Jadi bukan hanya material piling dan sebagainya, tetapi aktivitinya juga harus disampaikan. Aktiviti membawa piling, ya, deliverynya kapan, gitu kan. Kemudian activity untuk membuat camp dan sebagainya itu harus dimasukkan. Makanya WBS ini nanti akan menjadi basis untuk membuat schedule dan untuk membuat cost, biaya. Ya. Ini yang penting. Nah, sebagus apa WBS adalah sebaik apa kemudahan untuk membuat schedule dan cost dari WBS tersebut. Kalau bikin schedule dan cost-nya mudah, berarti WBS tersebut sudah cukup baik. Ya. Tapi kalau kurang, maka biasanya membuat schedule dan cost-nya jadi agak lebih susah. Baik. Kita akan sedikit masuk dalam WBS, ya. WBS. Jadi kita akan melihat WBS itu biasanya ada level 1, level 2, ya. Level 1 misalnya desain. Level 2-nya apa? Desain itu berdasarkan code standar tertentu misalnya. Kemudian dari code standar tersebut dilakukan design adjustment. Misalnya skala, ya. Code standarnya adalah menggunakan code standar tertentu atau kita menggunakan referensi dari jembatan di Suramadu. Tapi kita kali ini karena jembatannya hanya 1/10-nya Suramadu, maka kita akan melakukan adjustment terhadap skala misalnya. Itu kan ada engineering design juga. Baru nanti desain tersebut komplit. Nah, itu hanya untuk level desain saja kita baru dapatkan WBS untuk level desain. Nanti ada juga WBS untuk level manufacturing. Ya, bagaimana material desain, ya, mereka kadang-kadang kalau kita bikin vessel, material desainnya harus didesain sesuai dengan requirement yang ada di spesifikasi. Kemudian material yang diprocure bagaimana gitu, ya. Seperti Bapak tahu kalau seandainya kita membeli satu kabel, misalnya kita cuma butuh 10 cm, tetapi yang ada di pasar minimal harus 1 meter, maka kita mau nggak mau untuk material procure-nya harus beli 1 meter. Kemudian fabrication komplitnya kapan, ya. Kemudian kalaupun ada kosmetik dan lain sebagainya itu bagaimana, dan bagaimana kapan delivery-nya. Itu baru yang kedua, yaitu dari desain ke manufacture. Jadi WBS manufacture di breakdown seperti itu. Nanti ada juga WBS sampai di testing seperti apa, ya. Ada electrical testing misalnya. Kemudian ada concrete testing, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada macam-macam. Itu dibikin sedetail mungkin, ya. Sehingga cost dihitung dari detail tiap paket tersebut di atas. Jadi kita menghitung cost adalah mulai dari detailnya. Kemudian WBS Dictionary, penjelasan tentang batas-batasan WBS di atas, misalnya pada contoh
yang pada contohnya di atas tadi ya. Jadi WBS Dictionary ini adalah batasan yang kita buat dari tiap masing-masing WBS yang ada di atas. Misalnya desain and code misalnya. Batasannya kita tidak akan mengambil desain dari Rusia, desain dari Turki, desain dari Amerika, enggak. Kita tulis saja desain dictionary-nya adalah yang disebut desain adalah kita akan mengambil dari desain yang umum yang ada di Indonesia misalnya. Supaya apa? Supaya klien nggak kaget. Ternyata kok desainnya begini. Kok kamu nggak ambil yang dari Rusia? Kok kamu nggak ada loh di Amerika yang begini? Saya pernah lihat loh yang di Afrika, saya pernah nggak. Sehingga melebar kemana-mana. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus membuat asumsi bahwa yang kita sebut desain atau batasan itu adalah yang ada di SNI aja, yang ada di Indonesia aja. Jadi supaya nggak melebar. Kemudian misalnya untuk final design complete. Apa yang disebut final design complete? Yang disebut final design complete adalah jika desain tersebut sudah bisa untuk procurement, sudah bisa untuk pembelian, maka itu sudah dianggap komplit. Jadi ada batasan-batasan seperti itu ya. Nanti termasuk manufacturing. Apa yang sudah disebut manufacturing? Manufacturing apabila QA atau QC sudah meng-approve. Nanti apa yang disebut approve QC? Karena semakin detail tuh. Yang disebut approve QC apabila sudah sesuai dengan dokumen engineering misalnya gitu. Itu aja. Ya. Sehingga di sini juga disamakan. Material procure, tadi ada material yang harus diprocure. Material procure itu procure dari mana? Udah kita ambil, kita hanya membeli material-material yang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Jadi lokal, bukan material-material dari mana-mana. Tuh ya. Jadi ini penting. Untuk apa? Supaya nggak kemana-mana ya. Kadang-kadang dari stakeholder bisa membuat aturan-aturan yang aneh-aneh kalau kita tidak melakukan yang disebut sebagai WBS atau WBS Dictionary. Kemudian yang berikutnya adalah tentang risk management. Risk management biasanya untuk small project itu nggak terlalu perlu ya, tapi kalau dilakukan juga bagus. Hanya tergantung waktunya ya. Nah, kemudian kita lanjut time management. Time management itu adalah berapa lama tiap paket WBS tadi akan selesai. Itu time management ya. Nah, setelah selesai kita membuat total durasi untuk schedule, maka kita harus membreakdown lagi untuk membuat schedule yang sekuensial dan dibagi-bagi lagi durasinya supaya tetap kita mendapatkan schedule yang sama. Ya, kita bisa menggunakan MS Project. Makanya diharapkan kita bisa menggunakan MS Project walaupun sederhana. Karena itu sudah cukup mudah untuk kita bisa mendevelop activity, mendevelop duration, mendevelop giant card dan lain sebagainya, sehingga itu akan sangat lebih mudah untuk mengidentifikasi ke level selanjutnya ya. Kemudian ada yang disebut sebagai, kalau dalam pembuatan schedule di dalam time management ini ada yang disebut sebagai fast track. Fast track ini adalah beberapa package WBS tadi yang dilakukan paralel, maka itu harus fast track ya. Artinya di situ akan banyak sekali manpower yang dibutuhkan dan akan banyak tools yang dibutuhkan ya. Mungkin crane-nya jadi 2 karena ini ada 2 lokasi yang harus paralel, itu harus fast track. Ada yang disebut sebagai crash. Crash itu adalah durasinya pendek, package tersebut durasinya pendek, sehingga untuk memperpendek durasi tersebut, atau karena pendeknya durasi tersebut tadinya aslinya agak panjang terus diperpendek menjadi crash, sehingga dibutuhkan banyak orang, maka dibutuhkan cost manpower yang besar. Makanya kadang-kadang kita harus mencari manpower yang murah ya, dari mana gitu ya. Itu time management. Yang berikutnya ada cost management. Jadi dari risk management, time management, cost management. Yang disebut cost management sebenarnya adalah sama dengan time management, yaitu membuat work breakdown structure
Dari breakdown-nya itu dibikin masing-masing cost-nya. Kemudian kita dapatkan cost-nya, cost dari masing-masing web breakdown structure tersebut. Kemudian tahap berikutnya setelah kita dapatkan cost A, total cost A, maka cost A ini harus diberikan semacam kontingensi. Ya, kontingensi ini dari mana? Dari risk management tadi. Jadi risk management itu kita punya faktor risk apa sih di situ ya? Misalnya nanti di situ banyak premannya, maka kita harus kasih allowance untuk antisipasi tersebut. Apakah untuk mempekerjakan aparat keamanan, ataukah kita harus meminta justru mempekerjakan sebagian preman tersebut di camp kita dan sebagainya. Itu ada yang disebut sebagai kontingensi. Kemudian yang berikutnya manajemen reserve. Manajemen reserve ini juga adalah nilai yang harus ditaruh, yang itu ditentukan oleh manajemen. Ya, prosentasenya bisa berbeda-beda tiap perusahaan. Makanya barulah dijadikan cost D. Jadi cost berdasarkan WBS disebut total cost A. Kemudian cost A ditambah kontingensi menjadi cost B. Kemudian cost B ditambah manajemen reserve akan menjadi cost C misalnya gitu ya. Kemudian itu adalah proyek yang disebut sebagai planning. Jadi ada macam-macam yang disebut planning tadi. Bagaimana kita membuat project planning, kemudian kita membuat requirement-nya seperti apa, scope-nya seperti apa, WBS-nya seperti apa, kemudian risk management-nya bagaimana, kemudian time manajemennya bagaimana, cost manajemennya bagaimana. Itu adalah bagian dari planning. Kemudian yang ketiga adalah execution. Jadi yang pertama adalah initiation, yang kedua planning, yang ketiga adalah execution. Di dalam execution itu ditentukan oleh planning yang baik. Jika planningnya baik, insya Allah execution-nya baik. Dalam execution yang harus ditentukan adalah bagaimana kita harus memanage secara konstan scope yang harus disampaikan ke stakeholder, ya, yang harus disampaikan ke stakeholder. Jadi kita harus mempertahankan atau memanage scope yang sudah disepakati tadi pada saat execution. Kita sekali lagi tidak boleh keluar dari apa yang disebut sebagai scope teleskop, ya, batasan yang ada di situ. Ya, itulah yang harus juga ilmu ini harus dipelajari juga oleh kita yang muda-muda ini untuk sebagai project manager, keterkaitan dengan bagaimana secara konstan kita bisa memanage scope ke stakeholder. Jadi kita anggap project scope ini adalah sebagai bendera nasional yang harus kita pertahankan, ya, sehingga jangan mudah berkata oke, no problem gitu ya. Itu adalah execution. Itu aja yang paling penting pada saat execution adalah di situ. Kemudian yang keempat, monitoring and controlling. Yang jadi initiation, yang pertama initiation, yang kedua planning, yang ketiga execution, yang keempat monitoring and controlling. Ini monitoring and controlling ini otomatis dilakukan secara paralel. Monitoring itu artinya melihat ada potensi masalah, controlling itu artinya melakukan semacam perbaikan, ya, apa yang perlu diperbaiki setelah kita mengetahui adanya masalah. Nah, di sini monitoring ini adalah hanya membandingkan antara kondisi planning dan kondisi aktual. Seperti apa? Ada deviasinya seperti apa? Ya, apa saja yang harus dimonitor? Yang harus dimonitor yang pertama adalah mengenai masalah scope. Yang kedua adalah scope-nya berubah nggak nih? Yang kedua adalah schedule. Schedule-nya bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah cost-nya. Bagaimana cost-nya? Yang keempat adalah quality-nya seperti apa? Yang kelima, risk yang muncul seperti apa, ya, dan yang keenam biasanya procurement. Ini juga yang harus dimonitor day by day. Kemudian berikutnya adalah dokumenkan semua yang ada tadi, yang dimonitor tadi kita harus dokumenkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dalam monitoring and controlling ini kita mendapatkan atau menghitung earn value. Earn value sih sebenarnya sama dengan total budget dikalikan persen yang sudah komplit berapa. Total budgetnya 1 juta atau total budgetnya 100, yang persen komplitnya 20% misalnya. Berarti yang kita dapatkan, value yang kita dapatkan adalah 20. 100 kali 20% sama dengan 20. Tetapi kadang-kadang
beberapa proyek-proyek besar dia tidak linear. Tidak linear. Karena dia biasanya berbentuk semacam S-curve. Yang itu seperti kita tahu semacam eksponensial atau polinomial, sehingga rumusnya berbeda ya. Rumusnya sama dengan, kalau nggak salah, Y sama dengan A dikalikan 1 ditambah R pangkat X ya, dimana Y itu adalah itu revenue itu, kemudian A itu adalah initial amount sebelum mengukur growth atau decay tadi, sedangkan R adalah percent growth atau decay-nya, dan yang X adalah number atau waktu yang sudah dilalui ya, berapa. Kadang-kadang di situ itu ada fungsinya semacam S-curve ya. Itu untuk melakukan monitoring ya. Untuk melakukan monitoring kita harus, dan controlling kita harus memonitor itu, dan kita harus segera melakukan remedial work apabila itu terjadi, supaya cost atau supaya waktunya tidak membesar ya. Baik costnya membesar atau waktunya membesar. Dan yang kelima, yang terakhir adalah closing. Closing ini adalah begini. Setiap proyek yang secara fisik itu sudah selesai. Setiap proyek yang secara fisik sudah selesai. Apakah proyek itu berarti sudah dikatakan selesai? Ternyata belum. Ya, karena kita pertama harus menghandover dulu kepada klien kita. Dan itu diperlukan waktu yang tidak sedikit juga. Menghandover, baik menghandover secara fisik maupun menghandover secara dokumen. Yang kedua, kita harus menyelesaikan dulu final payment dari klien ke kita. Ini juga perlu. Dan yang ketiga, kita juga harus membuat lesson learned dokumen. Ya, walaupun itu untuk internal, kita harus membuat seperti itu. Dan yang keempat, kadang-kadang kita harus membuat selebrasi juga untuk berakhirnya proyek. Terima kasih, alhamdulillah, syukuran. Ya, kalau bisa jangan membuat yang maksiat, karena kita bersyukur itu berarti kepada Allah, berarti kita harus membuat acara yang ya undanglah ustadz dan sebagainya, kita ngaji dan bersyukur bersama, karena semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah apa yang sudah kita sampaikan secara singkat ini, walaupun sebentar, tapi paling tidak itu merangkum yang ada di dalam PM Book. Dan insya Allah nanti kapan-kapan kita akan lebih detail lagi, ataupun kita akan mencari bagaimana sih cara komunikasi, bagaimana cara negosiasi yang baik. Insya Allah ada beberapa kursus yang akan kita sampaikan dan yang akan kita share ke teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.